Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tarik puluhan obat sirup karena mengandung cemaran etilen glikol dan ditilen glikol yang diduga picu gagal ginjal akut pada anak. Partai Perindo menyatakan harus ada yang bertanggung jawab baik secara pidana dan sanksi ganti rugi. Badan Pengawas Obat dan Makanan perintah dua perusahaan yang memproduksi obat sirup tercemar etilon glikol dan dietilon glikol agar menarik produknya. Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan penarikan obat dari pasar merupakan tanggung jawab produsen namun tetap diawasi BPOM. 4 obat yang harus segera ditarik dari pasaran adalah Citomol, Citoprim, Samkodril, dan Samkonal. Setiap kita temui satu batch yang tidak memenuhi persyaratan, kita melakukan lagi penelusuran di industri farmasi yang sebelumnya yang telah diumumkan, kan ada di industri farmasi sebelumnya dengan batch tertentu yang tidak memenuhi syarat. Kemudian kita lakukan penelusuran terhadap pemasoknya. Didapatkan informasi bahwa batch pelarut dimaksud juga digunakan di beberapa industri farmasi yang lain. Selanjutnya dilakukan segera proses sampling dan ujian bahan baku pelarut dan produksi jadi dari industri farmasi yang menggunakannya, yaitu ada 2 industri farmasi yang sudah kita dapatkan, PT Samko Pharma dan PT Cibros Pharma. Berdasarkan hasil pengujian terhadap bahan baku dan produk jadi PT Cibros Pharma dan PT Samko Pharma, cemaran EG dan DEG-nya dalam bahan baku pelarut tersebut tidak memenuhi persyaratan dan dalam produk jadi bahkan melebihi ambang batas. 4 nama obat sirup yang diumumkan BPOM menambah daftar panjang obat-obatan yang ditarik. Total jadi 73 obat sirup dari 5 industri farmasi. Jubir Partai Persatuan Indonesia Perindo Ike Suharjo mengatakan harus ada yang bertanggung jawab terhadap kasus obat-obatan yang diduga picu gagal ginjal akut. Pelaku harus bertanggung jawab secara hukum dan ganti rugi hingga santunan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Cabutan izin edar obat saja ya. Nah, dalam hal ini pihak wajib harus mengusut tuntas terkait oknum-oknum dari lembaga atau terkait pihak-pihak yang terkait. Memberikan sanksi pidana. Tuh kan. Karena begini, saya melihat ini adalah krisis kesehatan ya. Krisis kesehatan yang menimbulkan dampak kerugian masyarakat hingga korban yang meninggal ratusan nyawa. Ya. Nah, ini di krisis kesehatan. Belajar dari pandemi. Buat tim satgas khusus terkait kasus ini. Oke. Jangan sampai ada lagi korban anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa yang tidak salah menjadi korban. Data Kementerian Kesehatan hingga 5 November 2022, kasus gagal akut mencapai 324 kasus, sebanyak 102 orang sembuh, 194 orang meninggal, dan 28 masih dalam perawatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.